Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan percakapan Luffy dan Loki yang masih berlanjut. Sang pangeran itu terus-menerus memprovokasi Luffy agar mencari kunci dan membuka rantainya. Dia bilang semua hal penting tentang Shanks akan diceritakan sampai tuntas asal Luffy mau membebaskannya dari sana. Luffy sempat bilang bahwa dia tidak butuh kunci, karena saat di penjara Udon Wano Kuni juga dia pernah menghancurkan borgol dan rantai batu laut dengan hakinya. Namun Loki bilang rantai dan borgol batu laut yang membelenggunya ini berbeda. Ini terbuat dari material yang lebih kuat dibanding batu laut biasa. Pada umumnya, rantai dan borgol batu laut di luar sana tidak 100% menggunakan batu laut. Bahan batu laut yang digunakan hanya sekitar 60-70% saja, dan sisanya menggunakan material lain, karena memang batu laut adalah unsur yang sangat sulit untuk dibentuk. Jadi dibutuhkan campuran bahan lain agar bisa membentuknya. Namun di Elbaf ini ada sosok yang bernama Jaguar Diesel yang mampu menciptakan rantai yang 100% terbuat dari batu laut. Metode itu dia ketahui dari salah satu literatur penting peninggalan Ohara. Jadi bisa dibilang rantai dan borgol batu laut yang membelenggu Loki ini jauh lebih kuat dari rantai dan borgol batu laut di luar sana. Ukurannya pun sangat besar, bahkan seorang raksasa pengguna haki yang kuat saja tidak mampu menghancurkannya. Itulah mengapa saat di penjara Udon dulu, meski Luffy dan Kid di borgol batu laut, mereka masih tetap bisa bergerak dengan bebas dan menggunakan haki dengan sangat leluasa. Itu karena memang borgol tersebut tidak 100% menggunakan material batu laut, jadi efeknya pun tidak terlalu menguras tenaga mereka berdua. Berbeda dengan Loki yang rantainya 100% dibuat dari batu laut, tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Hanya kepalanya saja yang masih bisa digerakkan dengan cukup bebas. Loki pun berkata bahwa jika Luffy tidak percaya, Luffy boleh mencobanya. Luffy pun mencoba membuat tangannya menjadi berukuran besar dan memfokuskan Bushioshoku Haki dan Hoshoku Haki yang sangat kuat kepada tangannya. Dan ternyata benar saja, Luffy pun tak sanggup menghancurkan rantai batu laut yang membelenggu Loki itu. Jadi memang harus memakai kunci untuk bisa membukanya. Tak sampai di situ saja, Loki pun masih membaca sifat melalui obrolan mereka, sehingga dia tahu bahwa Luffy tipe orang yang suka dengan tantangan. Dia memiliki kemampuan untuk bisa memahami orang dengan baik hanya dalam waktu singkat. Seperti dalam chapter lalu, Loki bisa langsung tahu bahwa ada ikatan kuat antara Luffy dengan Shanks. Setelah mengetahui bahwa Luffy sangat tertarik dengan tantangan, Loki pun mulai berkata bahwa misi untuk mengambil kunci tidak akan mudah. Hal tersebut akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi Luffy, karena kunci itu pasti dijaga ketat oleh beberapa raksasa kuat. Loki pun kembali mencoba memainkan emosi Luffy dengan berkata bahwa Luffy pasti takut menghadapi para raksasa yang menjaga kunci rantai itu. Karena itulah Luffy tidak mau dan banyak alasan. Tentu Luffy yang mendengar itu menjadi kesal, karena seperti yang kita tahu, dia saat ini tidak takut pada apapun. Luffy telah menjadi Yonkou dan menguasai kemampuan hebat baik dari buah iblis maupun haki, sehingga tak ada yang bisa membuat si topi jerami itu menjadi gentar. Luffy pun terlihat mulai mempertimbangkan apakah dia akan benar-benar pergi untuk mencari kunci itu atau tidak. Setelah itu, diperlihatkan lokasi di mana kunci untuk rantai itu berada. Kunci itu disimpan di suatu tempat di istana kerajaan yang ada di daratan di bagian tengah pohon Adam. Seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 1130 yang lalu, di lapisan tengah pohon Adam itu ada sebuah istana yang berdiri dengan megah. Itu merupakan istana kerajaan Warland atau bisa disebut sebagai kerajaan bangsa Elbaf. Di sekeliling kunci itu pun terlihat beberapa raksasa sedang berjaga. Salah satu di antara para raksasa itu adalah pangeran baru, anak dari Raja Elbaf saat ini. Jadi, Raja Elbaf yang baru ini berasal dari keluarga yang berbeda dari Raja Elbaf sebelumnya. Raja Elbaf sebelumnya adalah Raja Harold dan anaknya adalah Pangeran Loki. Namun karena Loki menghabisi Raja Harold yang merupakan ayahnya sendiri, garis keturunan keluarga mereka pun dianggap aib oleh pihak kerajaan. Sehingga Raja baru pun diganti dari keluarga yang berbeda, namun tentu sama-sama dari kalangan bangsawan Elbaf. Jika rajanya diganti, tentu pangerannya pun diganti. Pangeran Elbaf saat ini adalah anak dari Raja Elbaf yang sekarang. Sang pangeran itu memiliki penampilan yang sangar dan terlihat sangat suka dalam bertarung. Dia bilang terkadang dia sangat ingin Loki dibebaskan, karena itu akan menjadi kesempatan baginya untuk bertarung dan menghabisi Loki dalam duel yang seru. Namun para raksasa lain di sana berkata bahwa sekuat apapun dirinya sekarang ini, dia tetap masih jauh di bawah Loki. Loki memiliki kekuatan yang terlalu besar yang tidak mungkin untuk dihadapi sendiri.
sendirian. Mendengar itu membuat sang pangeran baru tersebut menjadi sedikit kesal. Tapi apa yang disampaikan oleh para raksasa di sana memang sangat benar. Di Elbaf ada banyak raksasa kuat, tapi tak ada satupun di tempat itu yang bisa menang melawan Loki dalam duel. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige. Di sana, Laffy sudah kembali usai melaksanakan misi untuk mengawasi keadaan di dekat Red Line. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Laffy melihat bagaimana perkembangan dari aksi pasukan revolusi dalam menghancurkan kapal-kapal suplai ke Mary Joyce dan bahkan dalam melakukan sabotase terhadap gondola di sekitar Red Line sehingga dapat dipastikan tak ada bahan makanan yang bisa mencapai Mary Joyce. Pasukan Angkatan Laut memang telah mencoba untuk menangani masalah itu, tapi strategi dari pasukan revolusi masih jauh lebih unggul. Laffy pun bilang kepada Kurohige bahwa rencana pasukan revolusi benar-benar berjalan dengan sangat baik dan pihak pemerintah dunia pun pasti sangat kerepotan dalam situasi sekarang ini. Ada alasan mengapa Kurohige meminta Laffy untuk mengawasi dan melaporkan hal itu. Tentu dia punya rencana tersendiri untuk ikut campur dalam masalah tersebut demi mendatangkan keuntungan untuk kelompok bajak laut Kurohige itu sendiri. Namun sebelum menjalankan rencana itu, Kurohige meminta Laffy untuk melakukan hal lain terlebih dahulu. Di markas sudah ada Puding yang ditangkap dengan tujuan agar bisa membaca poneglyph dengan kekuatan mata ketiganya. Namun Puding tetap tidak mau membantu membacakannya meski sudah dipaksa. Jadi Kurohige memerlukan kemampuan hipnotis dari Laffy agar membuat Puding menuruti perkataannya. Kurohige merasa jika Puding dipaksa dengan cara disiksa, takutnya Puding malah mati dan sangat merepotkan untuk mencari orang dari ras mata tiga yang lain. Jadi, cara paling efektif memang adalah dengan menghipnotisnya saja, menggunakan kemampuan dari Laffy karena Laffy memang dikenal sebagai ahli hipnotis yang sangat hebat. Dalam sesi Q&A antara Eiichiro Oda dengan penggemar One Piece beberapa waktu yang lalu, Oda bilang bahwa di Pulau Hachinosu ada sebuah poneglyph. Ada indikasi bahwa poneglyph di Hachinosu itu berisi informasi tentang senjata kuno Uranus. Hal pertama yang diperintahkan oleh Kurohige kepada Puding adalah membaca poneglyph di Pulau Hachinosu itu. Puding pun membaca poneglyph itu dengan jujur karena sedang dalam pengaruh hipnotis. Dalam poneglyph tersebut tertulis bahwa Uranus telah jatuh ke tangan pihak musuh. Kurohige yang suka meneliti sejarah akan langsung memahami maksud dari jatuh ke tangan musuh itu. Dia tahu bahwa musuh dari kerajaan kuno pada abad kekosongan adalah aliansi 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Maka arti jatuh ke tangan musuh itu berarti senjata kuno tersebut sudah dimiliki oleh pihak pemerintah dunia dan sekarang tersimpan di Mary Joyce. Kurohige pun mulai menghubungkan ini dengan siaran dari Vegapunk yang berkata ada pihak tertentu yang memakai Mother Flame untuk mengaktifkan suatu senjata kuno. Jadi lokasi Uranus sekarang ini sudah diketahui oleh Kurohige. Bahkan Karibo yang telah berada di Pulau Hachinosu itu pun telah memberitahu informasi soal lokasi Pluton di Wano Kuni dan Poseidon di Pulau Manusia Ika. Berhubung ada Laffy di sana, Kurohige akan memintanya untuk mencari tahu apakah perkataan Karibo benar atau bohong. Laffy pun memakai kemampuan hipnotisnya untuk mencari tahu dari alam bawah sadar Karibo dan terbukti dia bicara jujur. Karibo memang benar-benar tahu soal lokasi Pluton dan Poseidon. Dengan begitu Kurohige pun tertawa bahagia karena sekarang dia telah mengetahui lokasi dari semua senjata kuno. Jadi, bisa kita urutkan, poneglyph tentang informasi senjata kuno Pluton ada di kerajaan Alabasta, dan lokasi senjata itu berada saat ini ada di Wano Kuni. Poneglyph tentang informasi senjata kuno Poseidon ada di Pulau Langit, dan lokasi senjata kuno itu berada saat ini ada di Pulau Manusia Ika. Nah, poneglyph tentang informasi senjata kuno Uranus ada di Pulau Hachinosu, dan informasi itu akan mengarah pada senjata kuno Uranus yang sudah diambil oleh pihak pemerintah dunia. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan Lau dan Beppo yang ada di suatu pulau. Usai melarikan diri dari bajak laut Kurohige, Beppo langsung berenang menuju ke tempat acak yang bisa dia jangkau. Ternyata mereka tiba di suatu negeri yang sedang mengalami pemberontakan. Pihak dari pasukan revolusi pun tiba di sana untuk mengatur para pemberontak itu. Salah seorang pihak pasukan revolusi pun melihat keberadaan Lau dan Beppo, sehingga dia segera melapor kepada Dragon melalui Denden Mushi. Laporan itu juga didengar oleh Sabo dan yang lain. Mereka tahu hubungan baik antara Lau dan Luffy yang pernah menjalin aliansi. Mereka juga tahu dari berita terbaru bahwa kelompok bajak laut hati sudah hancur akibat bajak laut Kurohige. Maka Sabo mengusulkan kepada Dragon untuk mencoba merekrut Lau ke dalam pasukan revolusi karena memang diketahui bahwa bajak laut hati sudah hancur dan entah bagaimana nasib para krunya yang lain, dan juga kapal polar tank milik mereka dikonfirmasi sudah hancur. Selain ahli dalam bertarung, Lau juga adalah dokter yang sangat hebat sehingga akan sangat berguna bagi pihak pasukan revolusi. Dragon pun mulai mempertimbangkan soal hal ini.
Beralih ke Pulau Sabaudi, diperlihatkan bar milik Shaki sedang ditutup. Ternyata Shaki dan Rayleigh hendak pergi ke suatu tempat. Diperlihatkan Rayleigh telah selesai melapisi kapalnya dengan gelembung. Melapisi kapal seperti itu menandakan bahwa mereka akan pergi ke dunia baru melalui jalur Pulau Manusia Ika. Di sana, Rayleigh berkata bahwa sudah waktunya untuk menuntaskan permainan takdir. Belum diketahui kemana tujuan mereka, tapi ada indikasi bahwa mereka akan pergi ke Pulau Elba. Terakhir ditampilkan kapal bajak laut Akagami. Sans dan kawan-kawan yang sedang berada di suatu tempat di lautan menerima laporan dari informan di Pulau Hachinosu bahwa keadaan di sana sedang sangat gempa. Sebab terdengar kabar bahwa Kurohige telah mengetahui lokasi dari semua senjata kuno dan mereka pun sedang dalam persiapan untuk segera bergerak. Diketahui para bajak laut Kurohige sedang sangat gembira karena mereka merasa sebentar lagi akan menguasai dunia. Mendengar laporan itu pun membuat bajak laut Akagami langsung terkejut karena sangat bahaya bila Kurohige mendapatkan senjata kuno. Sans pun bilang kepada para krunya bahwa mereka harus segera bertindak sebelum terlambat. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.